Shalom. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik yang di rumah, silakan bangkit berdiri. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan memuji Tuhan. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo, pagi ini kita akan olahraga. Kita angkat pujian panjang dan lebar. Masih semangat? Semangat! Oke, selamat siang dalam Tuhan Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun ke depan dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat kanan, loncat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Oke, baiklah adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mempersembahkan pujian kita. Persembahan pujian yang pertama dari kelas kecil yang akan dipimpin oleh Kakak Eta. Baik, kelas kecil kita angkat pujian dengan dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Baiklah, itulah persembahan pujian dari kelas kecil. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kelas tengah yang akan dipimpin oleh Kakak Felix. Langsung saja. Oke, tiba saatnya untuk kelas tengah kita naikkan puji-pujian kita. Kita naikkan pujian ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari
Baiklah adik-adik yang di rumah, tiba saatnya untuk persembahan pujian yang terakhir, kelas besar yang akan dipimpin oleh Kakak Uni. Kelas besar, mari kita mengangkat pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai pada berikan kita, mari kita bersukaria. Itulah persembahan pujian dari kelas besar dan menjadi berkat buat kita semua. Tiba saatnya adik-adik yang di rumah kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Lipat uangnya dengan rapi. Kakak tunggu teman-teman melipat uangnya dengan rapi. Sambil menunggu kita mengangkat satu pujian, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita sudah menaikkan pujian kita dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri dengan sikap doa. Kita menaikkan pujian Waktuku Sedih. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku tak ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, Tuhan. Kini ku datang menyembah di kakimu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami dan kami telah menaikkan pujian kami Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Sudah memuji Tuhan? Sudah memberikan persembahan? Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang manis, pasang telinganya. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Teddy akan menyajikan firman Tuhan lewat sebuah video. Ya, kalian menonton, saksikan baik-baik, duduk tenang. Kalian dengarkan baik-baik ceritanya. Ini bercerita tentang Gideon yang Tuhan pakai secara luar biasa. Selamat menyaksikan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi. Dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Luar biasa kan? Bagaimana Tuhan memakai Gideon? Nah, perhatikan baik-baik. Teddy ulang lagi ya. Dalam Hakim-Hakim pasal 6, jadi bacakan firman Tuhannya, ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, perhatikan baik-baik. Gideon, Tuhan sertai hidupnya. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Gideon itu berhasil. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika kita dengar-dengaran, ketika kita taat, Tuhan akan menyertai kita. Perhatikan baik-baik Gideon. Gideon minta bukti kalau Tuhan menyertai hidupnya. Tuhan tunjukkan 3 tanda tadi, perhatikan. Kalian sudah perhatikan 3 tanda tadi? Nah, di situ Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan menyertai kehidupan Gideon untuk memimpin bangsa Israel. Dan buktinya betul mereka mengalahkan musuh pada waktu itu. Mereka menang karena apa? Tuhan menyertai kehidupan mereka. Mari adik-adik di rumah dengar bahwa ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka keberhasilan ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam hatimu dan percaya Tuhan menyertai hidup kita. Semua lipat tangannya, semua tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, buat pagi hari ini kami sudah bersekolah minggu secara khusus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar seperti Gideon Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Engkau, mengandalkan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan di hati kami dan ajarkan kami melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Berdoa buat orang tua kami, berdoa buat bangsa dan negara kami, berdoa buat Bapak Presiden kami, berdoa buat Bapak Pendeta kami, Ibu Pendeta kami, berdoa buat semua orang-orang yang ada di luar sana yang bekerja untuk bangsa ini. Tuhan memberkati. Berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap kami yang sudah hadir, baik kami di rumah kami masing-masing, baik kami yang ada di gereja. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami anak pintar, anak dengar-dengaran, mengandalkan Tuhan setiap saat. Berkati kami Tuhan yang masih belajar, yang sekolah di rumah. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerjakan setiap soal-soal yang dikirimkan oleh ibu guru kami Bapa, sehingga sekalipun kami bersekolah di rumah, kami tetap pintar karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, membantu kami untuk selalu bisa mengerjakan pekerjaan kami, soal-soal yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Kami serahkan hidup kami hari ini, minggu ini, sepanjang minggu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.